Anda kembali di Satu Meja The Forum, kali ini bersama saya Cindy Sistiarani, saudara. Dan saya sudah bersama Mas Yohan dari Litbang Kompas. Kita akan mencermati tidak hanya soal hasil hitung cepat Litbang Kompas terkait dengan pemilu presiden, tapi juga pemilu legislatif. Ada yang menarik dari hasil Litbang Kompas, Mas? Hasil hitung cepat kita terkait partai politik sebenarnya sudah tidak jauh berbeda ya dengan hasil survei, 2 kali survei Kompas yang menyebutkan bahwa misalnya data kita sudah masuk 79%, di mana PDIP sampai malam ini meraih 20,3% suara. Kemudian yang kedua adalah Gerindra 12%. Kemudian di posisi ketiga Golkar 11%, dan PKB 93%. Kemudian PKS ya 8% dengan Demokrat 8%. Demokrat 8% juga. Dan Nasdem ini yang 7%. Kemudian di bawahnya PAN dengan 6%. Artinya memang secara komposisi ini hampir jauh berbeda secara komposisi ya dengan hasil survei kita yang bisa dikatakan kita menduga sekitar 9% nanti partai yang punya peluang potensi lolos parlemen threshold 4% itu. Dari survei Kompas sebelumnya juga menyatakan bahwa partai politik yang menikmati efek ekor jas adalah PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra. Apakah ini juga terlihat dari hasil hitung cepat? Kalau kita lihat dari komposisi PDIP di posisi pertama dan Gerindra di posisi kedua, seperti halnya survei kita memang kelihatan sekali bahwa faktor kotel efek ya, efek ekor jas, representasi Jokowi yang selama ini merupakan personifikasi PDIP, kemudian Prabowo personifikasi Gerindra, ini memang dua partai ini seperti halnya survei-survei terbaca bahwa mereka yang memang memiliki kotel efek. Mereka yang paling menikmati Sementara sebenarnya juga selain dua partai ini, PKB ini cukup unik ya, jadi partai ini relatif dugaan kami memang seperti survei kita di Oktober itu elektabilitasnya memang mencuat ya. Kami menduga faktor Ma'ruf Amin bisa juga mempunyai efek kotel efek terhadap PKB. Oke. Kemudian PKS dengan 8,63% ini. PKS dengan 8,63% ini memang jadi ada partai-partai yang di survei kita memang kelompok partai yang secara otomatis di atas 4%, kelompok partai yang secara otomatis dengan mempertimbangkan sampling error dia lolos 4%, dan kelompok partai yang sebenarnya sangat sulit untuk masuk 4%. Ada lonjakannya untuk PKS ini? Ada di PKS dan Nasdem relatif lebih tinggi ya perolehan dibandingkan hasil survei kita. Misalnya PKS sebelum di survei kita 4%, di hasil hitung cepat ini sekitar 8%, kemudian Nasdem di survei kita itu 2,5 dengan mempertimbangkan sampling error masih bisa 4%, tapi di hitung cepat kita sampai 7,9%. Jadi memang dua partai ini yang relatif mencuat ya, di selain tentu PKB ya. Kalau dibandingkan perolehan suaranya di 2014 PKB cukup mengalami kenaikan. Dari hasil hitung cepat Litbang Kompas terkait dengan pemilu legislatif, artinya dari partai politik yang berkompetisi atau berkontestasi pada pemilu legislatif hari ini, ada berapa partai politik yang lolos ke Senayan? Kalau kita mempertimbangkan sampling error quick count ini 1%, hal ini sama ya, tidak jauh berbeda dengan survei kita, sekitar 9 partai nanti yang akan lolos ke parlemen. Tentu hasil ini tetap akan menunggu penghitungan resmi dari KPU ya. Tapi dari hitung cepat ini setidaknya bisa menggambarkan survei kita, memperkuat survei kita sebelumnya bahwa hanya ada 9 partai yang punya peluang lolos parlemen threshold. Oke, artinya tidakkah ada kejutan dari hasil hitung cepat yang terjadi pada hari ini terkait dengan pemilu legislatif? Apakah sudah bisa terprediksi jauh sebelumnya dari hasil survei Litbang Kompas paling tidak? Saya pikir kalau dari segi komposisi memang sudah terbaca polanya ya. Tapi ada sejumlah partai yang kita sebut tadi yang lonjakan suaranya memang melebihi apa yang kita tangkap di survei. Seperti halnya Nasdem, PKS, dan tentu PKB ya, yang secara elektabilitas lebih tinggi dibandingkan perolehan suaranya di pemilu 2014. Nah, yang menarik juga adalah kita mencermati partai-partai politik baru. Sepertinya berat untuk mereka bisa menembus parlemen threshold. Kalau kita lihat rekam jejak partai sejak 99, memang partai baru semakin berat untuk kemudian lolos ke parlemen ya. Kita tahu
dulu memang ketika munculnya 99 pemilu pertama itu antusiasme orang mendirikan partai cukup tinggi. Ya. Waktu itu memang belum ada parliament threshold, hanya electoral threshold. Parliament threshold berlaku pada saat 2009. 2009 itu berlaku waktu itu ada Gerindra. Oke. Gerindra dan Hanura pada saat itu. Jadi kalau kita lihat tidak semua partai baru kemudian lolos ke parlemen. Apalagi kemudian 2019 ini parliament threshold-nya naik menjadi sampai 4%. Artinya kalau kita lihat keberadaan partai baru selain syarat-syaratnya juga diperketat ya dari undang-undang itu, mereka juga dituntut untuk meraih 4% itu. Untuk ukuran partai yang belum teruji, infrastrukturnya belum juga kuat, sangat berat kemudian untuk melampaui. Brandnya juga masih belum menempel di para pemilih ya. Kalau kita lihat ini ada partai Berkarya, ada partai Garuda, Perindo, PSI, kemudian ada ini ada 4 partai baru ini. 4 partai baru dan 2 partai lama yang sebenarnya juga sebenarnya kalau kita lihat dari hitung cepat ini PKPI dan PBB ini sekali lagi menjadi 2 partai lama yang peluangnya tipis ya untuk kembali ke Senayan dibandingkan dulu 99 PKPI bisa. Mas, ini terakhir untuk Mas Yohan. Data masuk sudah 80,2%. Kira-kira tidak akan berubahkan nanti ini sampai data semakin naik, ini akan stabil seperti ini? Kemungkinan kita sangat stabil seperti ini. Perubahannya mungkin akan di 0, sekian ya, di bawah 1% lah ya. Tidak akan berubah banyak, tapi kita sudah relatif polanya akan terbaca seperti ini, tidak akan berubah banyak. 80,2% data yang sudah masuk ke Litbang Kompas terkait dengan hitung cepat di pemilu legislatif 2019. Kita akan langsung bergabung bersama Bung Budiman Tanurjo yang sudah bersama Friska Clarissa. Saat ini ada di sana, Friska? Ya, betul Cindy. Saat ini saya sudah bersama dengan Budiman Tanurjo, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas untuk segera mengumumkan hasil akhir dari hitung cepat pemilu legislatif 2019, Bung Budiman. Jadi kalau kita lihat data masuknya sudah 80,40%, sudah bisakah ini dideklar jadi hasil akhir hitung cepat Pileg 2019? Ya, ketika data masuk 80,5%, tentunya hasil ini stabil. Sehingga untuk pemilu legislatif 2019 dengan margin of error plus minus 1%, PDI Perjuangan dapat 20,33%. Posisi Gerindra dan Golkar dalam margin of error, bisa saja posisi Gerindra nomor 2, bisa saja Golkar yang nomor 3. Tetapi inilah hasil yang tidak akan banyak perubahan. Tapi yang menarik dari sisi ini juga kalau kita lihat adalah tingkat partisipasi politik di Pileg yang ada sekarang, itu tingkat partisipasinya sekitar 77,83%, dan partisipasi Pileg ini lebih rendah daripada tingkat partisipasi pemilu presiden. Kalau kita lihat tadi di atas 80% di atas 80%, tapi Pilegnya adalah 77,83%. Sehingga relatif tidak akan ada perubahan. Sehingga bagaimana dengan reliabilitasnya? Reliabilitasnya juga menggambarkan, ini adalah menggambarkan dari 200 sampel yang ada, 2000 sampel yang dibuat, kemudian kita bagi sampel ganjil dan sampel genap, dan kemudian sejak jam 16 suara-suara masuk ini stabil dengan PDI Perjuangan yang terakhir akan mendapatkan pada angka sekitar 20 sekian persen. Dan ini sampel ganjil, sampel genap, 2 sampel itu kita bagi dan kita lihat untuk mengukur sejauh mana stabilitas dari angka, dan hasil pada sekarang bisa diumumkan bahwa PDI Perjuangan akan dipastikan bisa diperkirakan pemenang pemilu, tapi kita tetap harus menunggu KPU ketika melakukan rekapitulasi manual. Hasilnya itu. Jadi ini adalah hasil akhir dari hitung cepat Litbang Kompas terkait pemilu legislatif 2019. Tadi digarisbawahi juga oleh Mas Budiman bahwa masih menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU. Dan sekali lagi dideklar Mas Budiman, jadi urutan terakhir dari pemilu legislatif ini sampai pukul 21 lewat
37 menit waktu sampai Indonesia Barat. 21.37 dengan data masuk 80,80%, PDI Perjuangan 20,34%, kemudian Golkar 12,90, Gerindra 12,90, Golkar 11,81, kemudian PKB 9,35 dengan plus minus 1%. Tapi kembali, ini bukan hasil resmi sebaiknya menunggu Komisi Pemilihan Umum. Ya, dan usai jeda nanti Bung Budiman juga akan kembali lagi dengan satu meja The Forum, tetap di Kompas TV. Kami kembali usai jeda.